Hai, siapa? Bercanda. BTW, balik lagi sama gue. Aku, saya. Ya itu pokoknya. Jadi hari ini kalian tahu lah gue bikin video apa. Ya ada di judulnya, tapi gue omongin lagi ya, oke? Gue mau resensi buku novel sama antologi puisi. Gue resensi buku 7 hari untuk Keisha. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Lita Wanda Sudiana. Gue kelas 11 AKL 1. Kalau ada yang nanya, AKL apa sih? AKL itu akuntansi, keuangan, dan lembaga. Terus gue absen 16, gue sekolah di SMK Sradadan Mogot. Kalau kepo nanti gue taruh di description box. Kalian bisa cek, stok, mungkin mau masuk, ayo masuk deh mas. Novel yang gue mau resensi itu 7 hari untuk Keisha. Pengarangnya itu Inggris Sonya. Terus diterbitkan pada tahun 2019. Kebetulan gue cetakan kedua, yaitu pada Mei 2019. Terus ini tuh 456 halaman, tulis sama Inggris Sonya. Kalau kalian bingung, Inggris Sonya tuh siapa sih? Inggris Sonya itu penulis kelahiran. Inggris Sonya udah pasti tahu kan, cewek. Dia kelahiran 17 Juni 1997. Wah, masih muda ternyata. Di Jakarta. Dia tuh mulai suka nulis pas dia baru masuk SD. Wow, keren banget sih. Sejak kecil dia emang suka nulis, karena menurut dia nulis itu bekerja dan keabadian. Tulisan pertamanya itu sebuah cerpen berjudulnya Matahari di Langit Selatan. Dia tulis itu pas kelas 6 SD. Terus dia terbitin buku pertamanya, novel pertamanya maksudnya, itu Wedding with Converse. Terus buku keduanya tuh River Back. Nah, terus ini tuh penerbitnya tuh PT Alex Media Komputindo. Novelnya tentang kisah anak sama ayah. Biasanya kan kisah anak sama ibu. Nah, ini kisah anak sama ayah. Jadi ceritanya ada seorang gadis gitu, namanya Keisha. Dia berumur 16 tahun. Dibesarin sama omanya. Dia tuh lahir ya orang bilang kesalahan. Terus ayahnya ngilang, mamanya milih buat untuk gak peduli. Tapi Keisha dapat kasih sayang dari omanya. Terus ada suatu ketika si Keisha ini tinggal sama bapaknya jadinya. Pokoknya untuk kelanjutannya kalian, menurut aku sih ini recommended ya. Ini aku baca ini aku nangis beneran. Ini kayak sedihnya tuh nggak nanggung, kayak kalian bisa ketawa, bisa nangis, habis ketawa nangis, itu bisa. Itu termasuknya apa ya, drama kali, masuknya kayak drama sih. Terus kelebihan sama kekurangan buku ini. Kelebihannya tuh kisah perjalanan hidup Keisha-nya dapat dijadiin contoh buat pembacanya, kayak si Keisha jualan kue buat uang jajannya. Terus apa lagi ya, kayak karakter di sini tuh dijelasinnya detail gitu, kayak nggak nanggung-nanggung, kayak bingung apa sih ini, nggak gitu. Tapi kekurangannya itu ya mungkin tipe-tipe sedikit lah ya, dimaklumin kali itu mah.
Terus ini tuh nggak bisa ke semua umur karena ini 18 plus. Jadi ada kayak kata-kata yang kasar. Tapi menurut aku karena kata-katanya kasar terus udah dikasih tahu 18 plus, kayak lebih gimana ya, kayak udah tahu gitu berarti ada kata-kata kasar karena dari ada tulisan 18 plusnya. Kesimpulannya itu menurut aku ini beneran recommended, kayak bagus banget ceritanya tuh, kayak nggak nanggung, kayak tahu ternyata hidupnya si Keisha tuh kayak gimana, kayak apa yang dirasain si Keisha tuh gimana gitu. Pokoknya pelajaran yang bisa diambil dari sini tuh banyak banget sebenarnya. Cuman ya susah ya jelasinnya gimana. Kalian ini sumpah recommended banget sih. Dulu pas mau beli ragu-ragu, cuman setelah baca nggak nyesel gitu, malah ini buku novel kesayangan aku. Terus kalimat positifnya tuh kayak nggak ada, aku lupa sih kalimat positifnya tuh gimana, cuman aku bisa dapet dari pelajaran yang ada di sini apa yang sebenarnya mau jadi amanat tersirat, kayak gitu-gitu yang dapet. Jadi kayak jangan gampang menyerah, kayak terus berusaha kerja keras, itu yang aku dapat sih dari sini. Kayak setiap hidup orang emang punya pengalamannya sendiri-sendiri, gak bisa kita samain. Mungkin si A begini, si B gitu, kayak gitu yang di sini. Sekarang kita masuk ke puisi. Nah kalau puisi aku milih karyanya Chairil Anwar, yaitu Persetujuan dengan Bung Karno. Menurut aku dari tema puisinya itu kayak membangkitkan semangat gitu sih, kayak membangun kayak ayo Bung Karno, ayo semangat gitu. Menurut aku sih gitu. Terus di puisi itu penyair mengibaratkan, menurut yang aku baca ya, mengibaratkan dirinya seperti laut dan api. Kenapa? Karena sifat-sifat seperti api yang selalu membakar dan panas, mempunyai sifat-sifat seperti laut yang selalu bergelombang luas tempat bermuaranya dan menampung semua sungai yang mengalir ke arahnya. Artinya, tempat menampung semua pendapat dari semua lapisan rakyatnya, atau selalu bergerak dan bergelombang. Artinya selalu bersemangat, bak laut yang bergelombang. Kayak gitu. Kelebihannya sih kayak buat semangat, buat kayak membakar semangat gitu. Kekurangannya ya memang puisi susah dipahami kadang. Cuman apa karena aku doang? Cuman iya, menurut aku susah dipahami karena terlalu tersirat menurut aku. Tapi maknanya aku dapat kayak membangkitkan semangat, kayak selalu semangat, kayak gelombang laut yang bergelombang gitu. Terus menurut aku puisi yang Chairil Anwar buat ini puisi yang aku paling suka dari dia, karena kayak walaupun tersirat cuman kayak kerasa gitu dia mau bangkitin semangat. Udah segitu aja video dari aku. See you, bye bye.